Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini saya akan menyampaikan mengenai materi peluang. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Eva Puspita Dewi, guru matematika di SMA Negeri 1 Jampang Kulon, Kabupaten Sukabumi. Oke, pertama-tama kita akan membahas dulu mengenai pengertian peluang suatu kejadian. Kita harus paham ya bahwa peluang ke suatu kejadian itu adalah peluang ke kejadian yang mungkin ya. Jadi dalam hal ini misalkan apakah hari ini kita akan lulus ujian atau tidak ya. Dalam kehidupan sehari-hari bisa saja apakah peluang hari ini akan hujan atau tidak, seperti itu. Jadi nanti kita akan hitung berapakah peluang suatu kejadian tersebut. Oke, yang berikutnya adalah istilah-istilah. Kita akan bahas mengenai istilah-istilah yang berkaitan dengan peluang. Di situ ada yang dikenal dengan ruang sampel ya. Ruang sampel ini adalah semesta atau seluruh kejadian yang mungkin, himpunan semua hasil yang mungkin dari suatu percobaan. Itu yang dinamakan dengan ruang sampel. Kemudian istilah yang kedua adalah titik sampel peluang ya. Titik sampel peluang adalah anggota-anggota yang ada di dalam ruang sampel. Misalkan kita melakukan percobaan pengundian terhadap satu koin ya. Berarti di situ ruang sampelnya adalah hal yang mungkin adalah muncul apa? Muncul angka dan gambar. Nah, titik sampelnya berarti angka atau gambar. Itu yang disebut dengan titik sampel. Kemudian istilah yang ketiga adalah frekuensi. Apa itu frekuensi? Frekuensi adalah banyaknya percobaan yang muncul atau banyaknya hasil tertentu yang dapat kita amati dari suatu percobaan. Oke, itu adalah istilah-istilah yang harus kita ingat ya. Kemudian rumus untuk menentukan peluang suatu kejadian. Di sini biasanya dilambangkan dengan P dalam kurung A. Ini artinya adalah peluang kejadian A itu sama dengan NA dibagi dengan NS. Apa itu NA? NA adalah banyaknya kejadian A, NS adalah banyaknya seluruh ruang sampel ya. Kemudian di sini kita harus memahami juga bahwa sifat peluang itu ada 3 ya. Nilai peluang itu berkisar dari diantara paling kecilnya itu 0 dan paling besarnya 1. Nah, untuk nilai peluang sama dengan 0 berarti adalah peluang kejadian yang mustahil terjadi. Misalkan ibu bisa terbang gitu kan, itu adalah peluang yang dengan nilai sama dengan 0 atau mustahil terjadi. Kemudian yang ketiga adalah nilai peluangnya sama dengan 1. Nah, kalau ini adalah peluang yang pasti terjadi ya. Misalkan akan munculnya hari akhir gitu ya. Nah, itu hal-hal yang perlu diingat ya untuk latihan-latihan soalnya. Kita akan bahas lagi di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.